Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 16. Arthur duduk di kursi singgasananya dengan tampang datar. Di hadapannya berdiri beberapa prajurit berjubah hitam yang berbaris rapi. Mereka adalah prajurit rahasia yang sudah terlatih, yang Arthur kirim ke beberapa kerajaan untuk menjadi mata-mata. Bagaimana? Apa ada kabar baik yang kalian bawa untukku? Tanya Arthur tegas. Salah seorang prajurit maju dan langsung menukuk lututnya ke lantai. Salam Baginda. Hamba hanya memberitahu, jika hamba dan rekan hamba sudah mengetahui seluruh penjuru kerajaan Roxania. Jadi, saat mereka menolak untuk tunduk ke kerajaan Estemoral, kita bisa menyerangnya dari beberapa sisi yang sudah hamba tandai. Prajurit itu meletakkan sebuah kertas yang berisi letak strategis saat akan melakukan penyerangan. Arthur menyeringai, jari telunjuknya mengetuk-ngetuk singgasananya. Bagus, kirimkan surat perjanjian pada mereka hari ini. Titah Arthur. Prajurit itu mengangguk. Kerajaan Roxania adalah kerajaan kecil di bagian barat berdekatan dengan kerajaan Torix. Arthur memang mengirim prajurit rahasia ke berbagai kerajaan kecil dan membuat negosiasi. Kalau mereka mau tunduk pada kerajaan Estemoral, maka Arthur akan menjamin kerajaan mereka. Dan jika tidak, maka Arthur akan mengibarkan bendera perang. Arthur memang kejam. Demi untuk memperluas wilayah Estemoral, Arthur akan mengambil kerajaan orang dengan cara apapun. Panglima Zack memasuki ruangan. Suara Kasim membuat Arthur menatap ke arah pintu besi berukuran besar yang dilapisi emas. Terlihat Zack dan beberapa pengawal masuk ke dalam. Salam yang mulia. Zack dan para pengawal itu memukuk hormat pada Arthur. Arthur hanya berdeham pelan untuk menerima salam dari mereka. Ada yang ingin hamba katakan yang mulia, kata Zack pada Arthur. Arthur mengangguk pelan dan menyuruh prajurit rahasia untuk keluar dari aula dan kembali melakukan tugas mereka. Setelah para prajurit rahasia itu keluar, Arthur menatap ke arah Zack. Katakan, titah Arthur. Zack maju selangkah dan menunduk hormat. Hamba dan para prajurit sudah mencari orang yang bernama Bambang, Anjir dan Bangsat di seluruh wilayah Estemoral. Namun, tidak ada orang yang bernama seperti itu yang mulia, ujar Zack. Sesuai perintah Arthur, Zack sudah mengerahkan para prajurit untuk mencari nama ketiga orang itu, dan tidak menemukannya. Arthur mengangguk pelan, bibirnya membentuk senyum miring yang menakutkan. Bahkan, Zack dan para prajurit bergidik ngeri melihatnya. Cari sampai ketemu. Kerahkan prajurit untuk mencari di wilayah kerajaan lain. Aku tidak mau tahu. Ketiga atau salah satu dari mereka harus ketemu. Aku mau melihat bagaimana reaksi Ratu Arabella jika melihat orang yang pernah disebutkannya mati di tanganku. Arthur tambah menyeringai. Namun beberapa detik kemudian, air mukanya menjadi lesu saat mengingat istrinya. Bagaimana keadaan istrinya sekarang? Jujur, Arthur sangat merindukannya. Bahkan, selama 2 hari ini tidak tidur. Sebenarnya, Arthur sengaja mengabaikan Arabella agar perempuan itu akan merindukannya dan hanya akan mengingatnya terus, bukan orang lain. Baik, Yang Mulia. Hamba akan menambah para prajurit untuk mencari keberadaan ketiga nama itu, kata Zack dan menoleh ke arah para prajurit itu dan memerintahkan mereka untuk kembali mencari sampai ketemu. Kalau tidak, nyawa mereka taruhannya. Para prajurit itu sudah kembali bertugas. Sekarang, di dalam aula tersisa Zack dan Arthur, dan juga 2 Kasim yang menjaga di sisi pintu. Zack menghela napas dan berjalan agar lebih dekat dengan Arthur.
Ada sesuatu yang harus dikatakannya. Ada yang ingin aku katakan, ujar Zack. Arthur hanya menoleh malas ke arah Zack. Aku sedang malas mendengarnya. Sebaiknya kau pergi. Sekarang Arthur sedang malas dan ingin sendiri dulu. Zack mendengus pelan. Ini tentang ratu. Mendengar kata ratu, Arthur langsung menoleh cepat, dan itu membuat Zack berdecak. Ada apa dengannya? Tanya Arthur cepat. Jacob tadi memberitahuku jika Yang Mulia Ratu tidak mau makan dari tadi malam. Sebaiknya kau menemuinya. Aku takut jika Ratu bisa jatuh sakit. Arthur terdiam dengan perasaan bersalah. Bagaimana dia bisa berbuat seperti ini? Bahkan, ia tidak tahu dengan keadaan istrinya sekarang. Di mana ia sekarang? Tanya Arthur. Di kamarnya. Arthur langsung beranjak dan pergi menuju kamar untuk melihat keadaan istrinya. Saat sudah di depan pintu kamar, ia berpapasan dengan ibu dan juga adiknya, beserta kedua pangeran Acheron. Kimberly menghela napas dan menepuk pundak Arthur. Temui istrimu. Selesaikan masalah kalian secara baik-baik. Setelah mengatakan itu, Kimberly berlalu pergi diikuti Evelyn, Daryl, dan Maurice. Arthur menghela napas gusar dan menyuruh untuk pengawal yang berjaga di depan pintu kamar agar pergi. Arthur mulai membuka pintu dan bisa ia lihat jika Arabella tengah duduk di kursi dengan tatapan kosong. Arthur juga melihat nampan makanan yang masih penuh dan belum disentuh. Arthur berdecak, merasa tidak suka dengan sikap istrinya sekarang. Baru diabaikan 2 hari, kau sudah tidak mau makan. Bagaimana jika selamanya? Mungkin kau akan mati. Sial. Arthur memaki dirinya sendiri karena telah mengucapkan itu. Bella mendongak dan menatap Arthur yang sedang berdiri di abang pintu. Bella tersenyum miris. Ucapan Arthur tadi sangat melukai hatinya. Bella tidak tahu jika sekarang hatinya menjadi lemah. Jika saat ini, di masa depan, mungkin Bella sudah memaki dan membalas ucapan pria ini. Bella memejamkan matanya dan menunduk kembali. Sebenarnya, ia ingin membalas ucapan pria itu. Namun, tubuhnya dan perasaannya seolah sedang dikendalikan. Arthur berdaham pelan dan berjalan menghampiri Bella. Mengapa kau tidak makan? Tanya Arthur dengan suara datar. Bella menggeleng pelan. Aku tidak lapar. Lirih Bella. Perasaannya berkecamuk sekarang. Perkataan Arthur tadi masih terbayang-bayang di pikirannya. Arthur berdecak dan duduk di sebelah Bella. Pria itu mengambil nampan makanan dan menatap Bella yang masih menunduk. Makanlah. Aku tidak mau kau sakit. Itu sungguh merepotkan. Ucap Arthur berbanding terbalik dengan perasaannya. Padahal ia ingin sekali merangkul istrinya. Namun ia tidak bisa. Bella tertawa miris. Merepotkan. Tidak perlu mengkhawatirkanku jika itu membuatmu kerepotan. Ujar Bella sembari menatap wajah Arthur dengan perasaan sakit. Bagai ditusuk beribu belati, hati Arthur merasa sakit mendengar ucapan itu. Apalagi wajah Bella yang menyiratkan rasa sakit saat menatapnya. Arthur berdaham pelan dan menaruh nampan itu di atas paha Bella. Makanlah. Kau adalah ratu. Jika kau sakit, bagaimana dengan tugas-tugasmu sebagai seorang ratu? Ujar Arthur. Bella menggeleng pelan dan kembali menaruh nampan makanan itu di atas meja. Ia menatap Arthur dalam. Bella sekarang dapat jawaban dari semua pertanyaan. Jika Arthur tidak mencintainya. Semua perilaku manis Arthur hanya sebuah formalitas belaka. Bella menertawai dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia mencintai orang yang tidak mencintainya ini? Awalnya aku senang melihatmu datang. Namun, saat mendengar semua ucapanmu itu, rasa senangku hilang dan digantikan dengan rasa sakit.
ujar Bella yang mampu membuat Arthur terdiam. Arthur tidak mau mengatakan itu, namun ucapan itu seakan keluar begitu saja. Jujur, Arthur sangat merindukan Bella, tapi Arthur tidak bisa mengungkapkannya. Seharusnya aku sadar jika dari awal kau memang tidak menyukaiku. Semua perilakumu padaku hanya sebuah formalitas saja. Aku memang bodoh. Mengapa aku harus mencintai orang sepertimu? Ujar Bella dan tersenyum ke arah Arthur. Apa boleh kau buat aku untuk berhenti mencintaimu? Sungguh, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak kuat harus mengalami cinta sepihak. Arthur tertegun. Hatinya kembali sakit. Perkataan Bella bagai pisau tajam yang menusuk jantungnya. Mau membantuku untuk berhenti mencintaimu? Bella mengeluarkan semua yang ada di pikirannya. Bella tidak akan memendamnya lagi. Bella tidak mau merasakan sakit. Bella sudah tidak tahan. Rasanya sangat sakit memendam semua ini. Bella menyerah dengan memendam perasaannya terhadap Arthur. Hanya akan menyakitkan dirinya sendiri. Lebih baik Bella meluapkan semuanya. Arthur menggeleng. Perasaannya campur aduk sekarang, antara bahagia dan takut. Bahagia saat mengetahui jika Bella masih mencintainya, dan takut dengan ucapan Bella yang mengatakan akan berhenti mencintainya. Maafkan aku. Arthur hendak memegang tangan Bella, namun Bella langsung menariknya. Selama ini, aku bodoh karena mencintaimu, padahal kau tidak mencintaiku. Bella menatap iris biru laut milik Arthur. Rasanya sangat nyaman menatapnya. Apa aku boleh berhenti? Arthur menggeleng. Tidak, ia sangat mencintai istrinya. Dan Arthur tidak mau jika kehilangan perempuan ini. Jangan teruskan ucapanmu. Tolong, maafkan aku. Ini pertama kalinya Arthur meminta maaf dan mohon. Benar kata Zack. Jika mengutamakan gengsi akan membuat hidupmu hancur perlahan-lahan. Untuk apa kau meminta maaf? Kau tidak salah. Di sini aku yang salah karena mencintaimu. Ujar Bella. Arthur ingin mendekap Bella, namun Bella terus menghindar. Maafkan aku. Kumohon, aku juga Bagaimana jika kita berpisah saja? Bella memotong ucapan Arthur, membuat Arthur menegang di tempat. Berpisah? Tidak akan. Arthur tidak akan pernah melepaskan Bella. Tidak, jangan berkata seperti itu lagi. Kata Arthur tidak suka. Bella tertawa, merasa heran dengan sikap Arthur. Bella tahu jika Arthur tidak mencintainya. Jadi, untuk apa ia mempertahankannya? Mengapa tidak boleh? Aku mengucapkan yang sebenarnya. Aku mencintaimu, tapi kau tidak mencinta. Sialan, aku juga mencintaimu. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.